militer dan sipil. Benar. Aku tidak enak badan. Aku baru saja minum teh manis di bawah. Aku tidak bisa merasakan manisnya. Ya, aku sudah mencoba. Buahnya sama, gulanya sama. Aku. Oke, aku mengerti. Halo Housuke Eping? Aku ingin bertanya, apakah kamu sudah membersihkan kamar? Apakah ada ponsel di sana? Secepat mungkin, terima kasih. Siapa? Halo Tuan, aku room service. Pelayanan hotelmu sangat cepat. Cepat. Sangat. Fitur pelayanan hotel kami adalah respons cepat. Aku dengar kamu baru saja mengambil ponsel. Untuk membawakanmu masalah, aku merasa sangat menyesal. Kami akan memeriksanya secepat mungkin. Maka aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Nikmati masa tinggalmu. Semoga harimu menyenangkan. Hal kemarin buruk bagiku. Tapi aku sudah meminta maaf kepada tamu. Selain itu, tamu juga bilang tidak akan mengejarnya lagi. Kamu tidak mengejar. Tidak berarti hotel tidak akan mengejarnya. Meskipun kamu berkinerja baik dalam magangmu. Tapi hotel punya aturan. Jadi grup Song bukan untukmu, maaf. Lin kesongkan. Apa yang terjadi?
Kenapa kamu menangis? Apa urusanmu? Minumanku terlalu enak, tidak bisakah? Ini anggur biasa. Apa yang enak? Kenapa rasanya seperti anggur biasa? Kamu pernah mencobanya? Kamu tidak tahu rasa makanan. Apakah itu sangat berkaitan dengan emosi orang? Seberapa hebat dia? Buat makan. 2 aroma rumput. Apa yang kamu katakan? Kaulah orangnya? Tebak apa? Tidak ada yang pernah bilang masakanmu buruk. Kamu yang pertama. Itu karena mereka terlalu baik padamu. Hei. Tunggu. Aku ingin kamu jadi pemanduku. Bawa aku ke makanan enak di sekitar sini dalam 3 hari. Aku akan memberimu $1.000 untuk 3 hari. Apakah kamu pikir uangnya terlalu sedikit? Kenapa kamu tidak menandatanganinya 1 hari saja? Kakak, kamu punya terlalu banyak uang untuk dibakar. Kamu tidak mengundang para koki itu. Apa yang kamu minta aku lakukan? Kamu pikir aku punya lebih banyak uang? Dan aku tidak suka para omom itu. Mereka punya terlalu banyak aturan di kepala mereka. Dan kamu tidak sama. Tidak hanya kamu suka makan. Dan sekarang terlihat bebas. Terima kasih padamu, aku sangat kosong sekarang. Baiklah, bisakah aku punya gaun? Bisa. Aku tidak bisa memikirkan syarat lain. Besok pagi jam 8 nyalakan mobil. Sampai jumpa di gerbang hotel. Ingat jangan terlambat. Tuan uang sudah kembali. Bagaimana? Bagaimana hasil toko sendirian? Sangat baik. Hasilnya sangat besar. Tapi maaf Tuan Jiang. Aku sudah di blackout lebih dari 30 kali. Dia merahi balas yang kali. Masih belum menemukanmu. Nona Chai. Orang tidak perlu mencari. Aku sudah menemukan. Aku tidak akan kembali ke Shanghai besok. Aku juga harus memeriksa pria ini. Siapa pria ini? Dibilang kamu tidak akan percaya. Magang yang tertidur di kamarku. Gadis yang minum air toilet. Tuhan mengirim orang yang aku cari langsung ke kamarku. Itu kehendak Tuhan, bukan? Lian. Ya ini takdir. Tapi bukan cuma pria ini bukan koki. Dan masuk ke kamarmu tanpa izin. Tidak patuh aturan. Bahkan jika rasanya sangat enak lagi, itu juga tidak bisa diterima. Semua yang lain bisa dilatih nanti. Paman, rasa adalah anugerah. Dan bakat bisa ditemui tapi tidak bisa dicari. Akhirnya Tuan Chen. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang hampir siang. Bukan karena jalanan tidak macet, Bukankah kamu terlambat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 menit? Pertama-tama hari ini, pasti tidak besok. Baiklah. Nona Lin. Aku bilang tidak. Benar-benar tidak bisa. Ada orang yang punya bakat untuk datang lagi. Kita tidak cocok bekerja sama. Maaf. Aku harus datang lebih awal besok. Besok belum terang. Karena aku belum bangun, aku pergi. Pada saat itu aku tidak tahu. 3 hari ini adalah ujiannya untukku. Ujian ini menentukan takdir hidupku. Benarkah? Kamu tunggu aku satu. Hei. Enak datang lagi. Terima kasih. Halo, beri aku 2 kotak kue tetap oke. Baiklah, ayo. Bangun pagi dan makan kue menang. Ada pertanda baik. Aku tidak mau. Aku benci manis. Apa itu? Aku pikir makan manis tidak jantan. Hei, kamu cium baunya. Ini wangi ketan dan pasta kacang di sini. Bukan isian pasta kacang biasa. Ini terbuat dari 5 jenis kacang. Aku benci manis. Tuliskan untukmu. Pasang sabuk pengaman dan mari kita pergi. Lewat sini. Ayo. Kasih. Bagaimana dengan cangkir ini?
Ini disebut merak terbang ke tenggara. Aku tidak bisa melihat kembali cangkir ini sekali aku pergi ke ujung dunia. Silakan dinikmati, terima kasih. Kenapa kamu di sini lagi? Aku bilang aku mau makan. Bukan anak gratis. Beri orang 15 nama bagus. Apa itu? Bagaimana dengan kamu? Lebih tua. Ada juga banyak prasangka. Bangun pagi-pagi suasana hati tidak baik. Sudah selesai. Nah, bagaimana dengan cangkirmu? Aslinya orang Hangzhou suka minum teh hijau. Tapi kamu terlalu bosan minum teh hijau tanpa makan. Jadi aku pesankan kamu buah dan teh lemon. Minuman dingin. Simpan sebentar untuk menghindari gula darah rendah. Kamu itu apa? Aku harus menyelesaikan PUR jeruk ini. Kue Dingsheng itu berminyak dan enak, sebentar sesuatu yang lain. Camilan ini kelihatan enak. Ambil lagi. Itu banyak sekali. Makan. Ini daun bawang. Ini kumbang. Seharusnya dari utara. Ini Sichuan, itu apa? Keripik persik, garam dan merica ya. Makan. Rasanya seperti kuning telur asin. Bisa pesan 1 cangkir lagi. Oke. Kamu bisa minum beberapa gelas. Pelayan. Hei UM. Kapan kamu menyadari punya kemampuan mencicipi itu? Ini seharusnya dianggap berkah di awan. Pada tahun pertama itu, aku mencoba mendapatkan bonus $200. Beli kue ulang tahun untuk ibu. Ikut kontes makan cabai. Sekali napas makan 14 cabai setan terpedas di dunia. Dapat yang pertama di dalam, tapi juga ke tanah bawah sadar. Untungnya salah satu teman sekelasku kebetulan ada di sana, sibuk membawaku ke rumah sakit. Itulah mengapa aku juga bertemu dengannya buah wangi. Setelah keluar dari rumah sakit, aku baru tahu bahwa lidahku sensitivitas terhadap teh hijau 10.000 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Kenapa ada tinta? Siapa di antara kalian? Ayo. Ceritamu cukup ajaib. Nah, biar aku tanya. Kalau begitu kamu sensitif terhadap semua rasa. Pada dasarnya selama itu sesuatu yang pernah aku cicipi, aku bisa tahu. Tapi ada satu hal. Aku tidak pernah tahu rasanya seperti apa. Apa itu? Ada ikan bakar yang sangat aku suka makan. Ada bumbu di ikan itu di rumah mereka. Aku tidak pernah tahu apa itu. Garis itu kamu ajak aku mencoba. Mau makan malam di mana? Di mana mereka? Mereka hanya buka malam hari. Garis. Ya hei. Kamu dulu makan camilan ini. Bukan makanan yang cukup normal? Hei, Kamu belum makan. Pertama kali. Enak. Sangat enak. ayo milikmu. Terima kasih, bos. Berapa harganya, bos? 12 keping. Scan kode QR. Hei, ada apa? Hei Lim, bagaimana wawancaramu? Jangan dibahas. Sama siapa kamu sekarang? Nah, aku ceritakan ini. Cerita panjang. Ayo pergi. Mr. Jiang, saya punya teman. Dia mau makan ikan bakar sama kita. Apakah kamu keberatan? Keberatan. Itu apa? Sebenarnya aku sedang mencoba meyakinkan kamu. Lalu kamu coba membujuk. Kamu pikir dia teman dekatku. Dan dia yang mengantarku ke rumah sakit. Jadi apakah kamu harus melakukan tugasmu sekarang? Bagaimana caranya ke toko ini? Hanya dia yang penting buat kamu. Oke, ayo kita pergi bersama. Terima kasih, Pak Jiang. Sebenarnya aku memberitahu temanku Song Weiran. Ini Pak Jiang, chef Kea dari UK. Halo tugas besar. Perjalanan panjang untuk sementara. Bisakah kamu mengikuti? Oke, ayo pergi. Lau Lin naik mobil.
Aku tidak bisa naik mobilmu hari ini. Yah, dia bosku hari ini. Aku harus naik mobilnya. Selain itu bicara tentang kecelakaan. Ketika waktunya tiba untuk tidak bisa menemukan jalan lebih merepotkan. Kamu pergi dulu. Kami menyusul kamu baik-baik saja. Dari momen pertama memahami, dia selalu ada di pikirannya. Seperti balok es besar, sangat rendah tekanan. Pada saat itu aku tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi padanya. Aku minta maaf. Rumah sudah terbiasa. Apakah perawat merasa sedikit tenang sekarang? Mau dengar lagu? Tidak. Ikan pedas rahasia kuno. Tolong pelan-pelan. Aku tidak bisa pelan-pelan, aku ingin mati karena gigitan ini. Aku tidak tahu bagaimana aku hidup. Sekarang kamu sampai di tempat ini. Perutku seperti lubang tanpa dasar. Yah, di tempat lain. Kadang-kadang aku juga merasa seperti itu. Ya, aku bisa memutuskan ini. Diam, kamu tidak bisa menutup mulutmu. Aku bisa merasakan lada gunung paprika hijau dan paprika merah di sini. Dan Szechuan pepper. Dan kacang hitam. Dan daun bawang jahe dan bawang putih. Ada juga bau asap mentah dan asap lama. Total 10 jenis bumbu. Ada satu lagi yang tidak bisa kuraba. Kamu benar-benar tidak bisa memakannya apa ini? Apa bahan tambahannya? Bagaimana mungkin? Aku sudah ke rumah ini berkali-kali. Itu tidak mungkin. Benar. Mr. Qian, kamu mungkin tidak tahu banyak tentang benda ini ilegal bagi kami. Jika ada telepon polisi. Polisi juga harus memberitahu buktinya. Koki untuk rasa. Saat membantu menghilangkan bau amis ikan, akan menambahkan beberapa bumbu. Oleskan pada ikan. Diminyaki lagi. Kulit ikan menjadi coklat keemasan setelah digoreng, dan daging ikan yang terhubung dengan kulit akan berubah menjadi kuning atau putih. Lihatlah warna ikannya. Tidak bisa melihatnya. Sisi lainnya. Ketika ikan digoreng, suhu minyak sekitar 130 derajat dan bahan tambahan pada 110. Apakah akan menunjukkan sedikit warna merah muda? Tapi kami sudah makan begitu banyak kali dan tidak apa-apa. Karena dosisnya kecil, mudah untuk dimetabolisme. Rasa rata-rata orang sangat biasa, tidak bisa merasakannya sama sekali. Merah, muda lembut merah, muda deskripsi lembut. Kamu sebagai koki, mengapa kamu baju pesek? Ini mengakui bahwa tempat yang kupilih begitu sulit untuk dimasak. Benar. Aku tidak berpikir mereka berani melakukan hal seperti itu. Kemudian makanlah sesuka hatimu, makan lebih banyak. Oh, sifatku. Mengapa aku merasa semakin kamu berbicara omong kosong? Mengapa kita tidak bertaruh apa? Tempat ini tutup jam 10. Setelah bekerja kita akan berkunjung malam ke dapur. Kalau ketemu, aku kirim 1000 ke link. Kalau nggak ketemu, gimana kalau kamu kirim 1000 ke link? Ya, aku tambahin lagi. Bagus. Ayo, ayo, ibuku mau. 2000 blok. 2000 dolar? Aduh, ibuku. Hei, pelan-pelan, pelan-pelan. Ayo. Nggak masalah, goyang pelan-pelan. Aduh. Kamu pelan-pelan dikit. Pegang erat-erat. Ayo. Bikin aku kaget setengah mati. Worth it nggak kena denda 2000 yuan? Agak pendek kelihatannya. Ibu ya? Enggak. Jiang Tianfan. Enggak pinter pergi. Apalagi si koki itu. Nggak, kebanyakan dari kita udah pergi. Kita masih ngapain sih? Tentu aja pergi. Kita harus tunjukin dia sertifikat resep. Menangin 2000 dolar ini. Wow. Perlu nggak sih?
Tentu aja perlu ayo. Lihat deh beraninya kamu. Pelan-pelan SST. Gimana kamu bisa masuk? Ada yang kirim ke pintu. Gimana kamu bisa masuk? Selatan kota ayo. Tunggu. 8 angin kenapa aku? Lihat deh kepala kamu kayak apa. Cium aja nanti tahu. Hal kayak gini nggak boleh ditaruh di tempat terbuka. Mau sembunyiin di mana? Hei kamu perhatiin. Bisa jadi menggumpal, bisa jadi bubuk. Beneran nggak ada bubuk di gumpalan bubuk. Kasih Eva banyak bubuk. Hei, cek penyebut saya. Bagaimana kamu menemukannya? Aco. Siapa? Ada yang salah. Punya kucing. Tidak mungkin. Lihat ke masa lalu. Kamu ngapain? Kamu punya seseorang. Aku cepat-cepat cari tempat sembunyi. Mana tempat sembunyinya? Mau kemana? Bisakah kalian berdua diam? Tidak. Siapa yang menurutmu akan mencuri dari dapur? Kenapa pintunya dikunci? Biasanya dapur tidak mengunci pintu. Benar juga. Benar ada pencuri. Kamu tunggu aku ambil kuncinya. Ayo kembali. Aku takut beneran janji. Hei latihan nyanyi untuk belakang. Jangan pergi. Hei, Bukan urusanku. Hei kemari. Berhenti jangan lari-lari pergi jangan lari. Pencuri. Kamu beneran lari-lari. Lau Lin tidak. Aduh ada orang hei. biarin dia pergi. Pergi ah. Jangan bergerak Pauline. Jangan bergerak kamu. Dia jatuh ke air. Bagaimana? Kamu baik-baik saja. Mama potong aku. Lepaskan kasih aku orang pakai beneran aku. Asyik ya mancing tengah malam. Paman polisi kami bukan mancing. Bukan maling. Bukan berantem. Aku. Ini masalah makanan. Kalian pencuri bahan tambahan. Ada buktinya. Ya apakah kamu punya bukti? Kamu polisi? Aku polisi. Hei bukti. Itu harus tanya tuan itu. Dia bilang dia mau kamu. Jadi, Kamu tidak bisa menemukan bukti gunung. tidak ada. Ya tidak ada sama sekali. Di sana di kolam itu. Tidak saudara polisi. Aku tidak tahu apa-apa. Aku cuma tukang. Aku polisi saudara. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku cuma tukang. Kamu turun atau aku turun? Aku serahkan sendiri. Sebut saja pengakuan aktif. Kalau kita temukan, sifatnya berbeda. Aku akan cari aku akan.
Benar-benar tidak ada hubungannya dengan kita kalau saudara polisi masuk. Saudara polisi tidak boleh mengejar. Lim, kamu tertutup? Bagaimana kamu tahu buktinya ada di kolammu? Siapa bilang aku dibodohi? Aku mencicipinya. Bahkan kalau ada payung di dalam kolam sebesar itu, bagaimana kamu bisa mencicipinya? Bagaimana kamu tidak bisa mencicipinya? Aroma di kolam itu. Makan ikan pedas saja dengan kami. Aku tidak bisa mencicipi rasa yang sama. Tidak dengar musik? Dengar musik terutama bekerja sama dengan suasana hati. Dengar kalau mau. Apa rencana besok? Tidak ada rencana. Untuk bekerja sama dengan rencana bintang. Ah, jangan mengerti, jangan mengerti. Kenapa kamu begitu pagi? Aku bahkan bangun pagi hari ini. Akhirnya aku tidak punya pekerjaan selama SMA. Aku lahir lagi dan mingguan aku lapar. Oke. Film ini datang hari ini? Tentu saja aku sudah di sini. Bagaimana lagi aku bisa membawamu ke sini? Halo, permisi untuk sup ikan tahu ketumbar Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Ketika Anda datang ke Hangzhou, Anda harus makan danau segar. Sup ikan tahu harum ini. Ada rebung di dalamnya. Dan ikan ini. Dan tahu yang diasinkan ini. Yang paling menakjubkan adalah tahu ini. Tahu ini mereka memesannya setiap hari. Jadi sangat segar. Dan saya memberitahu Anda. Dia memiliki nama yang sangat bagus. Disebut ikan hati. Apa yang Anda maksud dengan ikan di hati Anda? Apakah Anda tahu ikan kecil itu di dalam air? Jadi ketika ikan kecil itu meneteskan air mata, itu meleleh dengan air. Anda tidak tahu apakah itu dalam air mata. Tapi Xiao He tahu. Karena air mata ikan kecil mengalir di hatinya. Namanya terdengar seperti diambil oleh seorang gadis kecil. Ini tidak seperti gaya toko ini, bukan? Karena saya membuatnya sekarang. Makanlah. Anda lihat ikan mas ini tidak buruk. Tapi mungkin takut ikan tidak cukup lembut. Jadi rasa waktu tidak cukup.
menyebabkan rasa tahu ini tidak merata. Hidangan ini enak, tapi terlalu hati-hati. Sebaliknya sayang sekali. Saya bahkan tidak memakannya, hanya melihatnya. Anda lihat lukisannya. Bagaimana dengan ini? Mari kita bermain sedikit permainan. Urutan 4 potong tahu dari kiri ke kanan. Atur dari dangkal ke dalam. Coba lihat apakah seperti ini. Bagaimana? Ini adalah garis Anda. Akhirnya menang sekali. Anda telah membalikkan urutan ini. Jelas rasa di sini sedikit lebih ringan. Sisi ini rasanya sedikit lebih dalam. Tapi tidak apa-apa. Anda bisa membuat gambar ini hanya dengan melihatnya. Sudah cukup bagus. Jadi saya salah. Lihat ponselmu dulu. Wood kalah lagi. Bagaimana bisa begini? Mereka semua keluar dari panci yang sama. Bagaimana bisa ada yang rasanya kuat, ada yang rasanya ringan? Karena posisi di dalam panci tidak sama. Itu tidak sesederhana itu. Makanlah. Mr. Jiang, saya kagum dengan tekadmu. Di hadapan begitu banyak makanan, kamu tidak bergerak sama sekali. Saya juga mengagumimu. Kalau salah tidak akan mati. Tidak bisa berhenti. 3 hari berlalu dengan cepat. Selain makan dan makan, Tao Er juga akan menanyakan rencana masa depanku. Baru kemudian aku sadar, sejak saat itu, dia sudah sengaja membimbingku. Itu adalah jalan menuju koki. Baiklah. Mr. Jiang, bagaimana dengan layanan tur 3 hari selesai di sini? Saya masih akan mencari Anda. Baiklah, kalau begitu, saya akan pergi ke pesta sekarang. Anda mungkin tidak dalam perjalanan. Bisakah Anda mengantarku ke sana? Sebenarnya sangat dekat. Pernahkah Anda makan tanghulu? Miss Lin, tahukah Anda mengapa orang suka makan tanghulu? Karena dia berbohong di luar lapisan ini melambai kepada kita, seperti naksir. Awalnya manis. Tapi semakin banyak yang Anda makan, semakin cepat Anda makan, semakin asam Anda makan. Ayo. Anda bangun dulu. Ayo bersama. Anda mabuk, saya akan menelepon Anda. Antar Anda pulang, oke? Saya masih harus bekerja. Pergi pulang. Pulang. Benar. Aku pulang ke rumah. Bukan berarti aku bisa jalan sendiri. Aku bisa jalan sendiri. Kamu biarkan aku pergi. Ini tempat paling indah di Hangzhou. Hotel kita yang paling indah. Oke, cantik-cantik. Yang aku tahu hujan akan turun. Masuk. Aku tahu aku si bebek jelek. Tapi bahkan si bebek jelek, aku juga ingin jadi yang paling spesial di dekatnya. Aku mempelajari tipe cewek yang dia suka. Aku mendaftar jurusan favoritnya. Bukannya aku tidak melihat pengakuan itu. Sedih sekali aku kedinginan. Hei, kamu berani bilang banyak padaku. Kenapa tidak bilang saja? Bisa kamu bicara padanya? Bukannya orang lain bilang ketika teman baik mengejar sudut teratas. Kalau aku lelah, bagaimana kalau dia tidak suka aku? Mereka tidak bisa lepas dariku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Aku sangat menyedihkan. Aku tanya kamu.
Apakah orang itu Song Yanran? Heh, dia cuma anak yang belum dewasa. Bagaimana denganmu? Bagaimana? Apa yang kamu tahu tentang Emma? Aku tidak meninggalkannya. Aku adalah dia tidak meninggalkanku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Aku bilang padamu. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu tidak ada gunanya membuang waktu untuk hal-hal itu. Dan aku tahu hujan sudah turun. Kalau kamu ingin menghukum diri dengan hujan, maka aku akan masuk. Kamu kembali. Cinta priaku seperti permen asam manis ini. Manis dan asam. Aku punya momen terakhir. Mau makan. Kalau kamu tidak makan, aku yang makan. Haha, aku ingin terbang. Aku terbang. 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 Aku ingin terbang. Aku ingin terbang. Aku ingin terbang. Ah, jangan hentikan aku. Aku pergi. Li Yan coba lakukan sendiri. Bagus. Apa inti dari pangsit ikan campur? Coba. Hidangan baru yang aku kembangkan kemarin. Sangat enak, Mr. Jiang. Meskipun kamu tidak membuat makanan Tiongkok, tapi penuh dengan rasa Gangnam. Ada sup ikan di dalamnya. Ya. Lingson membawaku ke sebuah hidangan. Aku tidak suka rasanya. Permisi, aku akan ke kamar mandi. Ethan. Kamu belum mencoba tiket penuh. Aku tidak perlu mencoba. Yusuan sudah punya pangsit Italia. Begini cara kamu menambahkan tulang ikan ke sup ikan. Justru itu merusak konsistensi hidangan. Mata-mata Michelin kembali kapan saja. Yusuan, aku tidak bisa mengizinkan. Apa yang direkomendasikan Lin Kesong? Merusak rencana 3 bintang kita. Arti. 3 tahun. Setiap kali aku mengembangkan hidangan baru, kamu yang pertama mencoba. Evaluasimu selalu adil dan objektif. Tapi apa yang terjadi hari ini? Mengapa berdiskusi dengan emosi? Beritahu alasan penilaianmu. Tidak ada alasan. Maaf. Biar aku memberimu beberapa lampu aromaterapi. Bagaimana dia bisa tidur di sini? Aku membiarkannya tidur di sini. Jadi itu alasan kamu berusaha keras mencarinya. Ya. Jangan bikin berisik. Hei jagoan kamu. Hujan lagi nih. Hei prajurit dan warga sipil. Ya Pak. 3 yang pertama demam tahu? Aku baru aja sama dia. Aku gak lihat sama sekali. Apa itu hujan semalam?
Aku minta tolong sekarang cepat kasih dia pendinginan fisik. Jangan minum obat apapun tahu. Dingin demam yang bagus. Sampai segitunya gugup. UPS. Biar aku kasih tahu yang sebenarnya. Dia punya masalah saraf. Aku takut demamnya bikin luka lebih parah. Apa artinya ada masalah dengan sistem saraf? Indera perasanya terganggu. Sejak kapan beberapa bulan lalu? Yusuan baru buka. Waktu dia datang ke Shanghai. Alasan utamanya adalah sensitivitas terhadap rasa manis tidak begitu tinggi. Tapi waktu dia sampai di Hangzhou, dia bilang ke aku. Dia bilang dia sama sekali gak bisa merasakan manis. Aku juga cek. Ternyata sel-sel pengecap sebenarnya gak ada masalah. Tapi otak gak merasakan sinyal manis. Jadi jalur saraf pasti terhambat. Cuma gak bisa merasakan manis. Sekarang ini iya. Tapi seiring perkembangan penyakit, apa bakal memburuk? Aku gak yakin soal ini. Jadi jangan kasih tahu siapa-siapa. Mr. Jiang sakit. Ini kamu tenang aja. Oke, dadah. Hei, kenapa kamu di sini lagi? Aku gak di sini untuk urusanku sendiri. Ini resume adikku. Dia sangat mengagumi Mr. Jiang. Aku ingin berguru pada Mr. Jiang. Apa kalian berdua kenal Mr. Jiang? Maksudmu apa? Bukan adikku. Dia benar-benar bagus. Kalau gak percaya lihat sendiri Mr. Jiang terkenal sejak muda. Seorang wanita dengan kekuatannya sendiri. Saya sudah melihat banyak hal yang terbalik. Tapi tidak ada yang berhasil. Mr. Jiang hanya memiliki keterampilan memasak di hatinya. Saya harap kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Tidak, kenapa kamu begitu jelek? Saya adalah seorang gadis keluarga. Saya bahkan belum membicarakannya sekalipun. Saya takut Mr. Jiang akan menodai kesucian saya. Bagus sekali kamu berpikir begitu. Tugas 3 harimu sudah selesai. Kamu sudah bekerja keras. Terima kasih. Mr. Jiang, mau saya beritahu kamu. Tolong jangan sebut dia di luar. Hapus nomor teleponnya. Jangan hubungi dia lagi. Saya akan pergi. Siapa yang mau hubungi dia? $19 tembakan ya. Tercekik. Halo Xiaoyu. Maaf uang. Apa yang saya janjikan padamu tidak berhasil. Saya pergi mencari Jiang Qianfan. Tapi ada malam ibu di sekitarnya. Itu sebabnya saya dihentikan di luar. Xiaoyu memberitahu saya, ternyata Elise bukan hanya partner Mr. Jiang, tapi juga mantan pacarnya. Dengan dia kamu bahkan tidak bisa mendekati nyamuk betina. Mr. Jiang sudah terkenal di dunia kuliner. Xiaoyu tidak menyalahkan saya, tapi saya menyalahkan diri sendiri. Saya bahkan tidak bisa melakukan ini untuk adik saya. Juga ketika wanita besar apa. Ayo kembali ke Wuzhen. Saya tidak akan memberitahumu. Saya akan menutup telepon dulu. Kenapa kamu tidak memberitahu saya? Belum. Jadi itu palsu bahwa kamu mengumpulkan murid di mana-mana. Sebenarnya mencari tongkat yang cocok ya? Ya. Saya pikir saya tidak bisa menemukannya. Senang bertemu Nixon. Apakah dia tahu? Ya, saya belum memberitahunya. Tapi bahkan jika dia tidak setuju, aku akan mencari cara untuk membuatnya bilang iya. Yusuan membutuhkannya. Aku juga membutuhkannya. Kamu kehilangan indera perasa. Kebutuhan bukanlah aku. Gadis itu mabuk di tengah malam, menundukkan kepala di dalam ruangan. Itu saja yang kamu butuhkan. Maaf. Tapi dia jenius. Aku kembali ke rumah di Wuzhen. Aku pergi ke unit wawancara kata orang tuaku. Hasilnya gagal.
Tapi bagaimana jika berhasil? Minum teh dengan paman dan bibiku setiap hari. Baca koran gaji. Tidak lebih tidak kurang. Hal-hal tidak ringan atau berat. Tidak jauh dari rumah. Hidup dengan melihat kepala sekilas. Dengan songhiranku, ucapkan selamat tinggal pada kehidupan impianku. Aku tidak rela. Jangan pergi, jangan pergi. Pergi atau tidak? Pergi atau tidak? Pergi atau tidak? Coba lihat. Pergi. Tidak pergi. Pergi atau tidak? Pergi. Tidak pergi. Pergi atau tidak? Di mana garisnya? Halo 2, silakan ke sana dan ambil jam tanganmu. Oke, terima kasih. Tidak apa-apa, halo. Kasih 1, terima kasih. Ini untukmu. Ini untukmu. Aku tidak punya. Aku datang bersamanya. Aku akan ambil fotonya. Permisi. Hanya peserta yang bisa masuk. Dan kamu tidak bisa sembarangan mengambil foto di dalam. Maka aku bisa menunggunya di luar. Itu sangat membosankan. Ambil 1 juga dan masuk bersamaku. Bukan seperti aku akan. Aku tidak buruk. Teman sekelas yang buruk ambil itu, sepupu pergi ke sana dan isi. Ada orang yang menunggu di belakang. Ayo jalan-jalan. Tolong beri aku jam tangan. Ini untukmu, terima kasih. Aku tidak membutuhkan cuaca di sana, terima kasih. Mengapa dia ada di sana? Sekarang aku tidak hadir. Oh, apakah kamu ingin melihatnya atau tidak? Mereka tidak akan keluar di salju pertama. Sangat palsu. Ayo pergi, ayo pergi. Ini aku katakan. Dengan cara ini? Apakah kamu membawa pulpen? Tidak. Tidak. Dan kamu bilang ambil punyaku. Terima kasih. Apa yang ditulis oleh masakan yang baik ini? Cukup puas dengan 1. Hei, halo. Bisakah kamu menerjemahkannya untukku? Aku tidak mengerti tulisan Cina di formulir. Ini namanya. Namaku Blue. Bagaimana denganmu? Lin Xiaoyu. Umur kebangsaan. Aku orang Kanada. 22. Belajar lukisan tinta di Shanghai. Ini sertifikatku. Bisakah aku mendapatkan informasi kontakmu? Kemana harus pergi? Kamu yang bilang. Maafkan aku, kamu benar-benar gagal dengan cara ini. Maaf, tidak bisa. Kamu cari orang lain untuk menerjemahkannya. Aku tidak punya waktu. Kurasa mereka cukup berkualitas. Kenapa ah? Biar aku lihat dengan cara ini. Ham. Halo para kontestan. Selamat datang di Asosiasi Koki Internasional Murales. Audisi final dari kompetisi memasak bintang masa depan. Sampai saat ini, 198 peserta telah mendaftar untuk divisi Shanghai. Selamat datang semuanya, oke. Tidak ada masakan tertentu di kompetisi kami hari ini. Semua peserta dapat mengembangkan imajinasi mereka sepenuhnya. Di setiap arena kami memiliki area makanan. Kalian bisa memilih bahan-bahan sendiri. Tapi kami hanya punya 1 jam untuk memasak hari ini. Setelah 1 jam, akan dinilai oleh juri utama unit. Dan kemudian, akan ada 8 mentor bintang. Seleksi lebih lanjut dari pertandingan kalian. Siswa yang kalian sukai. Oke, selanjutnya. Peserta semuanya. Permainan dimulai sekarang.
Bu Olie sudah sampai di Kun. Sudah lama tidak bertemu. Sudah lama tidak bertemu. Selera Anda sama menakjubkannya dengan Huayi. Kamu lihat kamu selalu tampak muda dan tampan. Saya punya satu hal lagi untuk berterima kasih. Terima kasih atas dukungan Anda untuk Shanghai Yusuan. Di mana? Saya akan cuci tangan dulu. Ayo biar saya bantu, terima kasih. Terima kasih. Tidak apa-apa. Terima kasih. Permainan akan segera berakhir. Pemain silakan cepat. Jika kalian belum selesai menyiapkan piring sekarang, maka kalian tidak jauh dari eliminasi. Sistem yang kejam tidak akan memberi kalian waktu lebih. 321, berhenti, permainan selesai. Baik, sangat bagus, sangat indah. Kerja bagus. Oh. Teknik menggoreng seperti penyiksaan. Dosis bumbu seperti meracuni. Dan jenis estetika di piring. Itu intimidasi telanjang. Peserta ini bukan hanya bukan koki yang baik, tapi setan di dapur. Kami memberinya julukan. Disebut Putri Naga. Mari kita beri tepuk tangan meriah untuk pemain hebat ini. Nona Lin 00, 120 Divisi Shanghai. Apa? Permisi. Fair Thomas. Ini aku. Aku sudah menemukan murid yang kuinginkan. Ini Putri Naga. Kamu dengar benar. Jangan biarkan siapapun pergi, dia berterima kasih. Apa kamu sudah gila? Haolin. Ayo Nona, kalau boleh permisi. Hei, bolehkah aku bertanya pada Nona Lim? Mengapa kamu datang ke kompetisi ini? Untuk berpartisipasi dalam kompetisi itu untuk para juri dari pertanyaan dan komentar ini. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Aku tidak ada yang ingin dikatakan. Bisakah kamu memberiku istirahat? Kali ini kami adalah kontes kuliner. Sebagai orang yang tidak memiliki dasar kuliner dalam hidup, Tidak ingin berpartisipasi. Ini juga tidak bisa disalahkan padaku. Aku juga tidak tahu bagaimana bisa menjadi seperti ini. Bagaimanapun aku bilang aku tidak akan melakukannya, jangan menyemprot.
Kupikir aku menganggur dan kalah adalah titik terendah kehidupan. Aku tidak menyangka akan ada titik yang lebih rendah dan lebih memalukan. Mengapa aku harus datang ke Shanghai sekarang? Otakku penuh air. Berpartisipasi dalam kompetisi apa? Hari-hari ini hidup terlalu dramatis. Jika suatu hari aku ingin menulis ceritaku sendiri, namanya pasti Lin Kesong. Bagaimana aku membunuh diriku sendiri? Maka pasti tidak ada yang menonton. Pertama kali aku membiarkanmu melakukan ini, maaf Tuan Jiang. Aku. Kompetisi lebih baik dari itu. Jaga Keson, kamu tahu. Jangan bicara tentang saudariku. Dia sangat gugup. Halo. Makin malam, Silicon Masaka. Hello. Aku ingin bertanya, apakah Nona Lin tinggal di sini? Ya, kamu menemukanku. Oh, permisi. Kami mencari Nona Lim. Kamu mencari siapa? Ya, aku perlu menemukannya. Namaku Jiang Qianfan. Aku ingin mencari Lin Kesong. Jiang Qianfan. Namaku Lin Xiaoyu. Sepupu Ling Son. Halo. Kamu kesini untuk menyusulnya? Atau Lin Kesong? Alamat kontes bintang keinginan ada di sini. Ada orang lain di sana? Ahuem. Kamu kesini untuk acaranya kan? Aku kasih tahu ya. Meski aku mengagumimu, juga ingin menjadikanmu guru. Tapi kalau kamu mau isengin adikku, aku tidak setuju. Humormu membuatnya sangat sedih. Oke. Ayo pergi. Humor. Aku bukan orang yang humoris. Aku melakukan segala sesuatu dengan serius. Aku akan serius menjadikannya murid. Dia ada di sini? Tapi dia mendapat nilai terendah. Itu tidak penting. Dia ada di sana? Itu Tuan Jiang kan. Linkson ada di belakang. Aku akan mencarinya. Boleh aku ikut? Ayo. Kamu kesini dan tunggu aku. Home. Istri yang baik. Bosnya sangat sibuk. Perampok. Kakak perampok keluar. Apa yang terjadi dengan Jiang Qianfan? Jiang Qianfan. Apakah itu dia? Itu dia, aku yakin tidak ada yang mengirimnya. Song, buka pintu. Paman, hentikan. Aku hanya ingin sendiri, aku tidak membuat masalah denganmu nanti. Anak ini. Lalu ada yang mencari kamu, keluar cepat. Siapa yang mencari aku? Itu Jiang Qianfan. Saya masih Thomas. Sayangnya ini Jiang Qianfan. Dia bilang dia akan jadi mentor kamu. Mengambil kamu sebagai murid. Cucu, kamu berhenti. Aku benar-benar tidak ingin bercanda denganmu sekarang. Tidak. Oh, kamu anak yang konyol. Aku tidak bercanda denganmu. Hujan ringan ini akan menjadi murid besar. Kamu sangat baik, itu kamu tuan. Bisakah aku berbicara dengannya sendiri? Tidak apa-apa. Home. Lin Kosong. Permisi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jiang Qianfan. Saya adalah kepala koki eksekutif Yusuan. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu. Saya tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan Anda. Jangan bilang saya murid. Jangan ketika seseorang bilang saya ingin memanjat Anda. Apa maksudmu? Siapa yang bilang kamu memanjat saya? Apakah kamu pikir harimau betina di sampingmu? Apakah kamu bicara tentang Elise? Jika Ise mengatakan sesuatu yang tidak sopan padamu, atau sesuatu yang tidak terdengar, saya di sini untuk meminta maaf untuknya. Tidak bercanda. Apa yang kamu terima saya sebagai murid? Saudara perempuan saya lebih menyukaimu. Tapi kamu mengambilnya sebagai murid. Tuan Yan. Maaf. Bisakah saya berbicara dengan Lin Kesong sendiri? Baiklah, sendirian, oke. Maka kamu bisa mengobrol pelan-pelan, ayo pergi. Datang dan makan baik, haha. Lin Kosong. Sekarang hanya saya yang tersisa di sini. Saya ingin bertanya padamu.
Apakah kamu pernah ke restoran Michelin? Saya ingat bahwa tidak ada panduan Michelin di Hangzhou. Jadi saya kira kamu belum pernah makan di restoran Michelin. Song Wenran cukup menarik. Terakhir kali saya pergi ke hotel untuk ikan bakar. Dia bilang pada saya. Dia makan di restoran Michelin di Hong Kong. Bagaimana dia menggambarkannya? Oh, enak sampai gila. Aku ingin bertanya padamu. Pernahkah kamu gila dalam hidupmu? Perhatikan saat kamu keluar untuk mengambil foto nanti. Ya. Hal-hal yang diakui industri. Itu suatu kehormatan. Hanya mengatakan untukmu. Aku adalah kepala koki eksekutif Shanghai Yusuan. Dan Shanghai Yusuan sekarang adalah restoran Michelin 2 bintang. Dan kami Yusuan akan secara teratur memperkenalkan hidangan baru setiap bulan. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencarinya di internet sekarang. Bagaimana kalau tertarik? Tidak bersuara. Itu buruk. Mungkin restoranku tidak menarik. Aku harus meninjau sendiri. Aku akan memberitahu Tuan Lin. Aku pergi mengambil orang lain sebagai murid. Maaf mengganggu. Bagaimana dengan saudariku? Saudarimu Lin Xiaoyu. Dia sekarang di game 8 kompetisi Future Stars. Dan di 8 besar kecuali aku. Ada 7 mentor lainnya. Adalah koki terbaik di dunia. Sedangkan aku yang paling tidak kuat di dalamnya. Sekarang saudarimu memiliki platform kompetisi bintang masa depan. Dia tidak akan ingin belajar dariku lagi. Benar atau palsu? Tentu saja benar. Bagaimana kalau ini? Sekarang kamu keluar denganku untuk bertanya padanya. Restoran yang kamu bicarakan. Jika aku pergi makan, apakah akan mengeluarkan uang? Tentu saja tidak mengeluarkan uang. Itu hal yang paling sederhana. Dan aku akan mengajarkanmu semua yang aku bisa. Kamu bisa berpartisipasi dalam kontes ini, mendapatkan hadiah besar, membuat semua orang yang mengenalmu melihatmu dengan kagum. Yah, apakah aku tipe wanita besar? Tentu saja sangat besar. Tuan Jiang, kamu terlahir. Ini seperti ini. Aku punya teman. Mereka ada di Shiken itu. Apa yang ada dalam mimpi sang koki adalah, baru saat itu dia tahu kamu di sini. Jadi di grup bilang kamu datang. Ini bukan hal besar, semua sangat senang. Ayo kita foto bersama. Oh iya. Kamu tidak senang. Bagaimana bisa aku tidak senang? Aku terlalu senang. Aku baru baca di situs resmi. Mentor lain jauh lebih baik darinya. Dia memilihku, aku belum harus memilihnya. Ayo. Sungguh. Aku sangat senang. Sungguh. Jangan khawatir. Jalan? Hanya beberapa jam. Aku jatuh dan bangkit kembali dari putri naga yang ditertawakan semua orang menjadi putri sejati yang membuat iri. Di mata semua orang, Jiang Qianfan tingkat dewa diambil dengan tandu. Aku seharusnya tidak bermimpi adegan yang keren seperti ini. Kalau Song Yiran melihatnya, akan jatuh cinta padaku.